few moments later. Jadi teman-teman, kita dari kelompok 3 mau ngejelasin tentang dinamika rotasi. Nah, dinamika rotasi itu sendiri yaitu ilmu yang mempelajari pergerakan benda yang berputar pada porosnya. Dinamika rotasi juga memperhatikan aspek penyebabnya seperti gaya, massa, dan momen inersia. Selanjutnya, ada 2 contoh soal yang akan dijelaskan oleh Winda dan Walenza. Jadi contoh soal pertama yaitu batang AB massanya diabaikan diletakkan mendatar seperti gambar berikut. Contoh gambarnya seperti ini. Jadi besar momen gaya yang bekerja pada batang jika diputar pada poros di A. Nah, di gambar itu diketahui F1-nya itu 10N, F2-nya itu 20N, F3-nya itu 25N, dan F4-nya itu 15N. Karena F3-nya itu garisnya miring, jadi dia ada sudutnya. Karena ada sudutnya berarti dia mempunyai sin dan cos. Nah, sinnya itu yang ke bawah. Jadinya sin 37 derajat. Untuk cosnya itu ke samping, jadi searah garis batangnya. Cos 37 derajat. Karena cosnya itu satu garis dengan batangnya, jadi nanti kita tidak perlu masukkan cosnya ke rumus ya teman-teman. Jadi pakai yang sinnya aja. Nah, yang ditanya, besar momen gaya yang bekerja pada batang jika diputar pada poros di A. Kita cari, pertama masukkan rumusnya dulu. Sigma tau sama dengan F2 dikali R2 ditambah, nah kenapa ditambah? Karena dia tuh searah dengan jarum jam, berputar searah dengan jarum jam. Jadinya positif. Berarti ditambah F3 kita masukkan sinnya, sin 37 derajat. Gak perlu bingung lagi ya teman-teman, karena sinnya itu udah dapat dari sudutnya. Dikali R3 dikurang, kenapa dikurang? Karena yang F4-nya ini tidak searah atau berlawanan dengan jarum jam. Jadinya negatif. Dikurang F4 dikali R4. Kita masukkan semuanya sama dengan F2-nya itu 20 dikali R2-nya itu 5. Kenapa 5? Karena dari A ke B itu 5M ya. Jadi itu jadikan kita R2 ditambah F3-nya itu sudah diketahui yaitu 25. Kita masukkan 25 dikali sin 37 derajat. Nah, sin 37 derajat itu 0,6 dikali R3-nya itu udah diketahui 25. Nah, kenapa 25? Karena B ke C itu 25. 20 ditambah 5. Jadi 25. Dikurang F4. F4-nya sudah diketahui, kita masukin 15 dikali R4-nya itu dari A ditambah B ditambah C ditambah D. 5 ditambah 20 ditambah 5 jadinya 30. R4-nya itu 30. Kita jumlahin masing-masing dulu ya teman-teman. Sama dengan 20 dikali 5 itu 100 ditambah 25 dikali 0,6 dikali 25 itu sama dengan 375. Dikurang negatif 15 dikali 30 itu 450.
Kita jumlahin semuanya, hasilnya 25 Nm. Jadi jawabannya C. Terima kasih. Pada contoh soal yang kedua, pada gambar di bawah, C adalah katrol dan massa beban B lebih besar daripada massa beban A. Jika gravitasi 10 meter per second pangkat min 2 dan tegangan tali T1 sama dengan 60 Newton, maka tegangan tali 2 adalah di sini. Cara yang pertama kita cari yang tinjau gaya yang bekerja pada benda A, yaitu sigma F sama dengan M dikali A, T1 dikurang W sama dengan M dikali A. Di sini dimasukkan di angkanya T1 60 dikurang W-nya 3 dikali 10 sama dengan 3A. 30 sama dengan 3A, A-nya sama dengan 10. Tinjau gerak rotasi pada katrol, sigma tau sama dengan 1 dikali A, T2 dikurang T1, R sama dengan 1/2 dikali massa katrol dikali R pangkat 2 dikali A per R. Masukin di sini selanjutnya T2 dikurang 60. Habis itu dimasukin angkanya 1/2 dikali 5 ditambah 10. Di sini 10-nya dicoret sama 2 jadinya 5. Habis itu T2-nya sama dengan 5 ditambah 5 sama dengan 10 Newton. A few moments later. Dam boy. Assalamualaikum. Berarti ngeditnya nggak jadi. Ini jadi acuan kan, lantai miringnya ini kan. Iya ini yang